Dinikahi Presidir tampan. Bab 001. Brak. Dua sejoli yang sedang memadu kasih di atas tempat tidur langsung terlonjak. Tubuh si pria terbalut selimut seadanya. Si wanita menjerit, buru-buru menarik bantal untuk menutupi dadanya. Lia, seorang wanita cantik berambut panjang menyisir ruangan dengan pandangan mata yang tajam. Rahangnya mengeras, bibirnya mengatup menahan amarah. Lia, ini, bukan seperti yang kamu pikir. Si pria mendekat sambil menutupi pinggang ke bawah dengan selimut. Tidak seperti yang aku pikir kau bilang. Mata Lia membelalak, napasnya memburu. Lia berdiri di ambang pintu seperti badai yang hendak menghancurkan segalanya. Lia, kau muncul juga. Batin Sylvie tersenyum. Dia adalah sahabat Lia, dan dia telah mengkhianati. Dengan tak tahu malu, dia mencoba membujuk dan menjadi wanita yang terlihat baik. Lia, aku bisa jelaskan. Lia tersenyum sinis, apa yang mau kau jelaskan? Di atas ranjang, di hotel mewah, bersama calon suamiku. Mata Lia mendelik, apa yang mau kau jelaskan? Apa? Jono melangkah pelan, sayang, tolong, tenanglah. Lia menyambar vas bunga di meja kecil dan melemparkannya ke dinding. Jono membeku, vas itu pecah, hanya beberapa inci dari kepalanya. Jangan panggil aku sayang. Jono memekik. Aku hilaf, maafkan aku, Lia. Sylvie berdiri, masih membungkus tubuhnya. Tapi alih-alih merasa bersalah, ia menatap Lia dengan wajah yang merasa menang. Sudah lama aku menyukainya, Lia. Dan kamu selalu pamer tentang hubungan kalian. Tapi kamu gak pernah benar-benar tahu dia. Dia butuh dimengerti. Apa? Lia menghampiri Sylvie dengan langkah besar dan plak. Tamparan keras mendarat di pipi Sylvie. Kau pengkhianat. Sylvie menatap Lia, pipinya memerah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia membutuhkan cinta. Hahaha, cinta. Maksudmu, tubuhmu. Tangan Sylvie mengepal di sisi tubuhnya. Jono mencintaiku, katanya keras. Dan aku hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Plak, tepat menjelang di hari bahagiaku. Bagus. Kau dapat. Ambillah bekasku. Sylvie melirik sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Jangan berlagak kau yang paling menderita, Lia. Sylvie berujar tanpa rasa bersalah. Jadi menurutmu aku harus bagaimana? Menerima begitu saat calon suamiku tidur dengan sahabatku sendiri. Lia tertawa. Aku menyesal pernah menyebutmu sahabat, ucap Lia tajam. Lia terlalu marah pada sahabatnya yang kini bahkan tak merasa bersalah sedikitpun. Lia jambak rambut Sylvie. Lia, sakit. Dasar wanita murahan. Lia, hentikan. Jono mendekat hendak melerai. Lia menatap sengit, mendorong tubuh Sylvie yang terbungkuk karena ia menjambak rambutnya, hingga tubuhnya terhempas ke ranjang. Dasar bajingan. Kali ini, Lia memukul Jono, semua jadi sasaran amukannya. Lia terlalu sakit hati dan marah. Pengkhianat. Sampah. Bisa-bisanya kau lakukan ini menjelang pernikahan kita, John. Umpatnya sambil memukuli. Aduh, Lia. Berhenti, sakit. Jono menangkis, tapi Lia tak berhenti. Panik, ia menyambar celananya dan berlari keluar kamar. Lia tahu, jika sudah kalap, Lia memang tak terkendali. JONO00. Lia menjerit dan mengejarnya. Jangan kabur kau, brengsek. Di lorong, seorang petugas kebersihan sedang mengepel lantai. Dengan gerakan spontan, Lia menyambar alat pel dari tangan petugas itu. Sementara Jono berlari sambil memakai celana. Terlihat kesusahan sekali. Nona, pel saya. Dengan amarah membara, Lia berlari ke arah Jono yang kini sudah mencapai lobi hotel. Tanpa pikir panjang, Lia memukuli punggung dan kepala Jono dengan alat pel itu. Pengkhianat. Lelaki brengsek. Kau mati saja.
Para tamu menoleh, pegawai hotel membeku. Seorang anak kecil menangis, sementara dua resepsionis berusaha. 3. Menenangkan keadaan. Lia, tolong. Malu ini, banyak orang. Teriak Jono sambil menunduk, mencoba melindungi diri. Aduh, sakit, hahaha. Rasakan, Jono. Bisa-bisanya kamu ngamar sama temanku sendiri. Security datang, dua orang pria berseragam hitam. Bu, Bapak, mohon ikut kami. Tolong jangan buat keributan di sini. Jangan halangi aku, Pak. Aku harus menghajarnya. Teriak Lia histeris. Tepat saat itu, Sylvie muncul sudah dengan pakaian lengkap. Kau juga. Dasar perempuan gatal. Hardik Lia hampir memukul Sylvie, jika para petugas keamanan tidak sigap menahan Lia. Kami punya ruangan untuk menyelesaikan ini dengan tenang. Ikutlah dengan kami. Lia melempar alat pel ke lantai, gemetar, air mata mulai mengalir meski wajahnya masih murka. Baik, akan aku selesaikan mereka di sana. 4. Kenapa, Jono? Tanya Lia lirih. Kenapa kau lakukan ini? Di saat pernikahan kita hanya tinggal 1 minggu. Jono menunduk, sesungguhnya dia juga merasa bersalah. Menggebrak meja. Aku tanya kenapa kau lakukan ini padaku. Kau hanya tinggal bilang aku mau Sylvie. Tidak perlu menikah. Selesai. Merasa frustasi. Maafkan aku, Lia. Aku mohon. Aku benar-benar hilaf. Maafkan aku. Hilaf. Lia tertawa getir. Kau menikmatinya dan kau sebut hilaf. Lia. Jono berusaha menarik Lia ke pelukannya. Tapi, Lia langsung menepis. Jangan kau sentuh aku dengan tangan kotor sehabis berkeringat dengan temanku sendiri. Lia tertawa getir, hahaha. Teman. Lia, aku mencintaimu. Omong kosong dengan bualan cintamu, Jono. Kau tidak akan menyakitiku seperti ini jika memang cinta. Dasar bajingan. Pihak manajemen hotel berdiri di tengah ruangan, mencoba menetralisir keadaan. Mohon tenang, Bu. Tolong jangan gunakan emosi. Lia menatapnya tajam. Hahaha, jangan gunakan emosi. Apa jika kau jadi aku, kau tak akan emosi, Pihak hotel diam. Lia tersenyum tipis, sekarang kau bungkam. Sindirnya sinis. Lia, Sylvie ikut angkat bicara. Sudah cukup kau memaki, Lia. Ini sudah melewati batas. Kau tak hanya menyakiti fisik kami. Hahaha. Melewati batas. Bagaimana denganmu, pengkhianat? Ucap Lia tajam, kayaimu Sil. Tapi kau malah menusukku sangat dalam. Sylvie menggeleng, kenapa kau tidak berkaca kenapa Jono bisa datang padaku? Karena kau penggoda, jalang. Sarkas Lia yang penuh emosi. Wajah Sylvie merah padam, menahan luapan emosinya. Tangannya mengepal kuat di atas lututnya. Lia menatapnya tajam. Sepertinya, kau sangat bangga membuka kakimu untuk tunanganku, ya. Jaga ucapanmu, Lia. Sylvie berdiri tak terima. 5. Kau yang harus jaga sikap, Sil. Sentak Lia ikut berdiri. Kau memang pantas disebut pelacur, Tidak hanya pelacur. Kau pengkhianat. Suasana hening. Tapi, jelas sangat panas di sana. Mata Sylvie tajam, begitupun dengan mata Lia. Lia, tolong tenanglah. Jono mencoba menengahi. Aku tahu. Ini salahku. Lia menoleh pada Jono, dan langsung menamparnya. Plak. Hei, hati-hati dengan tanganmu. Sentak Sylvie yang tak terima Jono dipukul. Kenapa? Kau mau juga? Tantang Lia yang langsung memukul Sylvie. Plak. Sylvie mengadu. Tubuhnya limbung ke arah Jono yang langsung menangkapnya. Lia, kalau menang mau memukul, pukul saja aku. Jangan kasar begini. Protes Jono. Plak. Lia menamparkan lagi. Aku memang sudah memukulmu dari tadi. Kalian berdua sama. Menjikan. Lia menarik napas dalam. Dia menyisir rambutnya dengan jari ke belakang.
Jelas dia tahu, semua ini sama sekali tidak berguna. Dia hanya akan menanggung sakit lebih dalam. Kalian pantas untuk satu sama lain. Sama-sama menusuk dari belakang. Sama-sama pengkhianat, sama-sama sampah. La berjalan menuju pintu keluar. Di sebuah negara yang asing, koper Lia tergelincir di lantai Mamner Hotel Bintang 5. La menyerahkan paspor dan kartu kredit tanpa banyak bicara. Matanya sembab, rambutnya diikat asal. Dia memang memutuskan untuk healing di luar negeri daripada stres. Welcome, Miss Amalia Larasati. Your suite is on the 19th floor. Kamar hotelnya sangat mewah, ia bahkan tak percaya bisa mendapatkan kamar semewah itu. Pemandangan salju menutupi kota asing itu. Tapi dingin di luar tak seberapa dibanding beku di dalam dadanya. Kenapa hidup harus sekejam ini? Dia menjatuhkan tubuh ke kasur, memejamkan mata. Tapi hebat juga. Aku bisa menikmati kamar sebagus ini. Mereka tidak mungkin salah kasih kamar, kan? Lia terkekeh kecil. Enggak mungkin. Dimanapun ini hotel besar. Mereka tak akan bisa salah kasih kamar. Lia menyeret langkah ke kamar mandi. Lebih baik, aku mandi. Tubuhku rasanya lengket. La melepas pakaiannya dan masuk ke dalam bathtub yang penuh air hangat dan busa. Matanya terpejam. Untuk sejenak, dia ingin lupa. 6. Lupakan semuanya, Lia. Nikmati harimu di sini. Kamu pantas bahagia. Lupakan. Lama Lia hanya memejam dan berendam, tiba-tiba saja ia merasakan hawa kehadiran seseorang di kamar mandi. Kenapa rasanya seperti ada yang menatapku tajam? Batinnya, tidak. Aku hanya sendiri di sini. Tidak mungkin ada orang lain di sini. Ini hanya perasaan saja. Lia terus mencoba berpikir positif, tapi, lama-lama ia merasakan kehadiran itu semakin kuat. La membuka matanya, dan seketika terlonjak. Di depan sana, memang ada seorang pria asing yang sedang menatapnya dengan segelas vodka di tangan. Siapa? Kenapa kau masuk ke kamarku dan menyerang privasiku? 7. Siapa kau? Teriak Lia dengan suara bergetar. La memilih bertahan di dalam bak itu masih terlihat santai meneguk minumannya. Kamarku. Apa kau tak melihat saat masuk kemari, Nona? Ini jelas kamarku. Kau mabuk. Ujar Lia tajam. Keluarlah sebelum aku berteriak dan memanggil security. Pria asing itu malah tertawa, berteriaklah. Hanya aku yang akan dengar. Tantangnya. Kau mau keluar dari sana sendiri, atau aku seret, Nona? Lia menahan gelombang amarahnya, ia tak mungkin keluar dari bak mandi dengan tanpa apapun sementara ada lelaki di sana. Tapi, membiarkan lelaki asing itu menyeretnya, sungguh gila. Keluarlah. Katanya akhirnya. Ini kamar mandiku. Aku mau menggunakannya. Keluarlah agar aku bisa keluar dari sini. Ujar Lia menatap tajam. Atau kamu memang mengharap sebuah pertunjukan? Tapi, pria itu seperti menantang. Dia meletakkan gelasnya dan melepas kemeja. Malu, dia melepas baju di hadapan seorang wanita. Batin Lia saat itu. Namun, mata Lia terbelalak. Tubuh pria itu berotot dan terdapat beberapa tato di dada, pinggang, dan perutnya. Lia meneguk ludahnya, tubuhnya sempurna. Tentu saja, ini hanya dalam pikiran Lia. Tapi sesaat kemudian dia meruntuk karena sempat memuji. Segala pikiran negatif berkelebat dalam otaknya. Tidak, aku harus pergi dari sini. Pria ini jelas bukan orang biasa. Dia gila. Aku salah berurusan dengannya. Baiklah, aku menyerah. Aku keluar. Terlambat. Mata Lia terbelalak lebar. Aku masih belum selesai. Namun pria itu menahan pintu kamar mandi dengan satu tangan. Lia menatapnya protes. Aku masih belum selesai, Nona. Kau sudah mau. Uaf. Tapi Lia sudah menendang kakinya, mencoba kabur saat pria itu memegangi kaki. Pria itu menarik lengannya dengan cepat, dan mereka terjatuh di kamar mandi yang basah. Berani sekali menendang kakiku. Apa kau tak tahu seberapa mahalnya tubuh ini,
Mereka bergulat, handuk Lia terlepas separuh, dan dia berusaha menarik lagi. Namun, pria itu membuatnya lepas dengan sekali sentak. "Tolong!" teriaknya. "Berteriaklah!" Pria itu menyeringai menikmati. "Maniak! Lepaskan aku!" Namun pria itu membungkam mulutnya dengan cimen. Kali ini tangan pria itu menahan kedua tangan Lia dengan satu tangan di atas kepala. Dia sudah menindih tubuh Lia. Berenda keras dan panjang sangat terasa di perut Lia. "SSHH. Aku nggak mau menyakitimu, menurutlah, Nona manis." Apa dia akan melakukannya lagi? Dia bilang masih belum selesai. Batin Lia mencoba memberontak. Lelaki itu menatap kedua payudara Lia. Kini terlihat jauh lebih indah dari sebelumnya. Dengan puting kemerahan yang sangat menggoda. Tadi dia belum mencicipinya, dan sekarang ingin. Lia merendahkan tubuh, lalu melahapnya dengan rakus. Rasanya, lidah pria itu sangat tajam menyentuh puting Lia untuk pertama kali. Ya, saat pertama kali ceri merah itu tersentuh lidah, akan terasa tajam dan menyakitkan. 10. "Ah, sakit!" Lirih suara Lia, namun, pria itu seperti tuli dan terus mencecap. "Kau terbuat dari apa?" "Madu," bisik pria itu. Lia, "Cari apa?" Plak, Lia langsung menamparnya. Pria itu menatapnya dengan tatapan tajam dan dingin. Jujur saja, Lia jadi bergidik ngeri. "Kau berani memukulku?" 11. Lia masih terduduk di ujung sofa, tubuhnya hanya diselimuti handuk tipis. Napasnya belum stabil. Matanya terus menatap pria asing yang berdiri dengan tenang di hadapannya, dan sudah memakai penutup seperti dirinya. Lelaki itu tampak tenang, tapi sorot matanya tajam, seolah tahu persis siapa dirinya dan apa yang ia inginkan. "Siapa kamu sebenarnya?" Lia bertanya, masih mencoba menguasai ketakutannya. "Kenapa kau memperkosaku?" "Jahanam, apa salahku?" Pria itu menatap lurus ke arahnya. "Aku, Bara," 2 kali bahkan. "Hahaha." Pria bernama Bara itu tersenyum tipis. "Aku hanya memberimu pelajaran yang masuk ke kamarku tanpa izin." "Pelajaran? Pemerkosaan ini kau sebut pelajaran? Manusia macam apa kamu?" desis Lia menggebu. Napasnya memburu. "Aku akan membuat keluhan pada manajer hotel ini. Kau sudah bertemu pemiliknya langsung. Mengeluhlah padaku." "Apa?" Mata Lia melebar. Lia mendengus. Kau yang masuk kamarku tanpa izin, dan sekarang bicara soal kepemilikan." "Ah, benar juga. Kau sekarang juga milikku. Dasar sinting." Lia makin kesal karena sekarang malah jadi milik orang secara tiba-tiba. Bara mendekat, langkahnya mantap. Tidak tergesa, tapi penuh kendali. Lia berhenti hanya sejengkal dari Lia, menunduk, menatap matanya dalam-dalam. "Ini kamarku, Nona," bisiknya. "Semua yang ada di sini, adalah milikku. Termasuk kau," sambungnya sambil menunjuk dada Lia. Lia menepis, memalingkan wajah. "Aku akan membuat keluhan." Bara menangkup dagunya, memaksanya kembali menatap. "Kau orang pertama yang berani menepis tanganku. Mengeluhlah sekarang. Kau keparat, brengsek gila. Aku akan menuntut hotel ini." Bara tersenyum. "Berapa?" 2 miliar. Lia menatap benci. Bara menatap lama, lalu mengulas senyum. "Aku melihatmu, angkuh. Sangat angkuh. Tapi, matamu penuh luka. Apa kau tahu? Satu-satunya cara menyembuhkan luka adalah membakar semuanya sampai habis." Dengan Bara, Lia menelan ludah. Degup jantungnya tak karuan. 12. "Kamu sinting," bisiknya. Bara tersenyum miring. "Kau boleh bilang itu. Kau pengecualian." Dan dalam sekejap, ciuman itu datang, keras, dalam, dan menuntut. Lia menolak, mencoba memberontak. Tep. Dia sangat sadar. Pengalaman di kamar mandi tadi cukup untuknya belajar. Akhirnya, dia memilih pasrah. Menikmati meski perih.
Kini semua berubah. Bukan romansa manis, tapi letupan api dari dua orang yang sedang meledak. Tangan Bara menelusuri punggungnya, menyingkirkan handuk tanpa ampun. Membuat Lia terhuyung dalam pelukannya. La mengangkat tubuh Lia dengan mudah, membawanya kembali ke ranjang. Tanpa melepas tatapan, Bara berbisik di telinganya, "Kau milikku, Nona. Malam ini, dan malam-malam selanjutnya. Kau, baja pasrah. Aku sudah hancur. Jadi bakar saja semua." Dengan Bara, Lia memejamkan matanya, dari sudut mata, kristal bening mengalir lagi. 13. Wuwuj. Pagi menyambut Lia dengan kehampaan. Kamar itu kosong. Tak ada Bara. Hanya spray yang kusut, bantal berserakan, dan aroma samar tubuh pria itu yang masih tertinggal di udara. Lia berdiri mematung sejenak, tubuhnya hanya terbungkus handuk saat melangkah ke kamar mandi. Setelah membersihkan diri, ia kembali ke tengah kamar dengan dahi berkerut, matanya menyapu setiap sudut. "Di mana koperku?" gumamnya pelan. La buru-buru meraih telepon dan menghubungi resepsionis. "Selamat pagi, Tuan Bara, ada yang bisa kami bantu?" Suara di seberang terdengar ramah. "Ya, saya mau mengajukan komplain. Ada pria asing masuk ke kamar saya semalam. Dia tidur di sini." Dengan saya, suara Lia meninggi, getir bercampur gemetar. "Dan apa kau tahu apa yang dia lakukan padaku?" "Dia memperkosaku." Terdengar jeda hening. "Dan aku bukan Bara. Bukan Tuan Bara. Tapi panggilan ini dari kamar khusus Tuan Bara. Namaku Amalia Larasati." "Oh, maaf, Miss Lia. Setelah kami cek, ternyata terjadi kesalahan sistem. Kamar yang Miss tempati memang milik Tuan Bara, pemilik hotel ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan ini." Lia tercekat. "Apa maksud Anda? Saya yang salah masuk. Bukankah kalian yang memberi aksesnya?" "Seharusnya itu tidak mungkin, Miss, tapi semalam sistem kami sempat down. Barang-barang Miss pun sebenarnya sudah ada di kamar yang benar. Sekali lagi, kami mohon maaf." "Apa? Kalian hanya minta maaf? Aku kehilangan sesuatu yang berharga, dan itu saja balasan kalian. Kami sungguh minta maaf. Aku mau ganti rugi." "Baik Miss. 2 miliar. Baik, Tuan Bara juga sudah berpesan sebelum meninggalkan hotel." "Apa?" Dengan tangan gemetar, Lia menutup telepon. Perasaan marah, malu, dan luka bercampur jadi satu. La duduk di tepi ranjang, memeluk diri. "Ya Tuhan, ini gila." 14. Langit pagi itu cerah, seolah tak peduli pada hati Lia yang sedang berkabut. La keluar dari hotel dengan kacamata hitam menutupi sembab di matanya. Liburan yang diharapkannya jadi pelipur lara, justru berakhir dengan luka aneh. Malam paling menggerahkan dalam hidupnya justru terjadi dengan orang yang tak ia kenal, lalu pria itu menghilang begitu saja. "Mereka benar-benar memberiku 2 miliar. Ini gila." Lia mengusap wajahnya. "Sudahlah. Yang penting aku punya 2 miliar. Mau kuapakan uang sebanyak ini?" La mencoba menghibur diri. "Baiklah, aku belanjakan saja uang ini." La mulai mencicipi es krim lokal, berjalan di pasar seni, membeli beberapa barang, memotret senja di pelabuhan. Namun senyum yang ia lukiskan terasa palsu. Setidaknya, ada hikmahnya juga Jono mengkhianatiku. Aku jadi dapat 2 miliar, sekaligus merasakan basoka milik pria asing. Lia mendesah, mencoba berpikir positif. "Bara, namamu saja seperti api. Dan memang, kau membakar segalanya," bisiknya lirih. "Tapi, apa aku hanya akan melepaskan si tengik itu begitu saja?" Lia teringat lagi dengan pengkhianatan Jono dan Sylvie. "Tidak, mereka harus membayarnya," tekadnya dengan mata yang tajam. "Kamu cantik sekali, Sylvie." "Jelas. Aku pengantinnya di sini." Jono tersenyum, meski hatinya berat. Dibanding Sylvie, cintanya untuk Lia jauh lebih besar. Lia lebih cantik, lebih cerdas.
Namun setelah mendengar kabar bahwa Lia pergi ke luar negeri, ia tak punya pilihan selain tetap melangsungkan pernikahan, dengan mempelai pengganti. "Kamu sudah siap, Jono?" "Siap. Ayo kita ke aula," jawabnya. Di aula, para tamu sudah duduk. Bisik-bisik mulai terdengar, heran melihat mempelai wanita berbeda dari yang dijanjikan. "Loh, siapa itu? Kok bukan Lia? Bukankah harusnya Lia?" "Lia? Enggak tahu juga. Kemana Lia? Apa yang terjadi?" "Tak masalah," pikir Sylvie. "Nanti aku bilang saja kalau Lia kabur di hari pernikahan bersama lelaki lain. Aku akan terlihat seperti pahlawan yang menyelamatkan wajah keluarga." Setelah janji suci selesai, Sylvie mengambil mikrofon. Lah berdiri menghadap para tamu. 15. Kalian pasti heran kenapa aku yang berdiri di sini. Seharusnya mempelai wanitanya adalah Lia Larasati. Tapi nyatanya, aku, Sylvie Maesaroh, yang ada di sini. Lah menarik napas panjang. "Semua ini karena sahabatku. Aku sedih, dia meninggalkan pernikahan penting ini dan kabur ke luar negeri bersama seorang pria." Sylvie berhenti sejenak. Jono menatapnya, terkejut. Lah tak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Benarkah Lia pergi dengan pria lain? "Bukan karena kejadian itu," pikir Jono. Sylvie melanjutkan, "Aku tak sanggup membiarkan Jono dipermalukan. Jadi aku yang menggantikan Lia sebagai pengantinnya." Bisik-bisik para tamu makin ramai. Banyak yang mulai menyalahkan Lia, menganggapnya kejam. "Karena itu, kumohon bersimpatilah pada Mas Jono. Dia korban sebenarnya di sini." Plok, plok, plok. Tepuk tangan terdengar keras, memotong kata-kata Sylvie. Semua kepala menoleh ke arah pintu aula. Di sana, berdiri Lia dengan senyum yang membuat Jono dan Sylvie sama-sama membeku. 16. "Kamu cantik, Lia." Lia menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun merah marun membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya disanggul anggun, dan sepasang anting berlian mungil menghiasi telinganya. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan senyum bahagia, melainkan sinis. "Hari ini, panggung milikmu, Lia," bisiknya pelan, sebelum melangkah keluar dari kamar hotel dengan percaya diri yang terasa seperti getaran di udara. Balas dendam yang manis. Pesta pernikahan itu digelar megah di aula luas yang dihiasi mawar putih dan lampu kristal yang berkilauan bagaikan bintang. Musik lembut mengalun, para tamu berbincang hangat, dan di pelaminan berdiri dua sosok pengantin baru, Sylvie dan Jono, tersenyum lebar. Namun senyum itu segera pudar ketika pintu aula terbuka lebar, menampilkan sosok yang sama sekali tak mereka duga. Langkah Lia terdengar jelas, hentakan stiletonya memantul di lantai marmer. Kepala demi kepala menoleh. Tatapannya lurus ke arah pelaminan, penuh tujuan. "Lia," desis Jono, wajahnya langsung pucat. Sylvie menggenggam lengan suaminya, tubuhnya menegang. Apa yang dia lakukan di sini? Lia berhenti di tengah aula. Semua mata tertuju padanya. "Oh, Sylvie," ucap Lia sambil bertepuk tangan perlahan. "Kau tampak luar biasa hari ini. Tapi aku lebih kagum pada kemampuanmu menimpakan kesalahan pada orang lain demi menutupi dosamu sendiri." Sylvie menelan ludah. "Lia, kenapa kau kesini? Bukankah seharusnya kau sedang di luar negeri, bersenang-senang?" Lia tertawa keras. "Ah, lucu sekali. Sebulan lalu, aku pikir hari ini juga akan menjadi hari bahagiaku. Tapi ternyata, sahabatku sendiri mengambil tempatku. Dan tidur dengan tunanganku, hanya seminggu sebelum hari besar itu." Keheningan menyelimuti ruangan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. "Lia, hentikan!" Jono maju selangkah. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Oh, aku tahu persis." Lia mengangkat ponselnya, lalu menghubungkannya ke proyektor aula. Sekejap kemudian, suara desahan samar memenuhi ruangan. Gambar di layar menampilkan Jono dan Sylvie di ranjang hotel, tak meninggalkan ruang untuk alasan.
Beberapa tamu menutup mulut, terkejut. Ada yang berdiri, bingung dan tercengang. Elbu Jono bangkit, wajahnya memerah. Astaga, Jono. Apa ini benar? Ini tidak seperti yang kalian pikir. Seru Sylvie, panik. Dia pasti memanipulasi segalanya. 17. Manipulasi bagian mana, Sylvie? Lia menyipitkan mata, suaranya penuh sarkasme. Saat kalian memesan kamar, saat kalian masuk ke hotel, atau saat kalian mendesah bersama, seorang tamu pria berseru, "Tunggu. Aku pernah lihat video ini di media sosial. Wanita yang menamparkan pria di lobi hotel. Itu Lia, kan? Oh iya, aku ingat. Itu pernah viral. Dan ternyata pasangan itu sekarang menikah." Ya ampun. Semua mata kembali tertuju pada Sylvie dan Jono, yang kini tampak kaku dan kehilangan kata. "Jono," suara ayahnya bergetar, "kau mempermalukan keluarga kita. Dan kamu, Sylvie," sambung ibunya, "kau tega menghancurkan sahabatmu demi gaun putih dan pesta mewah." Sylvie terduduk, wajahnya hancur. Jono hanya menunduk, tak bisa berkata apa-apa. "Memalukan," geram ayah Jono. "Katakan kalau ini salah paham," tuntut ibu Sylvie. Lia menatap mereka sekilas, lalu tersenyum miring. "Kau bilang aku kabur dengan lelaki ke luar negeri, Sylvie. Bagus sekali ceritamu. Bahkan aku hampir percaya punya teman pengarang hebat sepertimu." Ruangan membeku. "Aku tidak datang untuk merebut kembali apa yang sudah kalian curi. Aku hanya ingin kalian tahu, karma selalu menemukan jalannya. Dan malam ini, aku yang memegang iramanya." Dengan gaun yang berayun anggun, Lia berbalik dan melangkah keluar. Di belakangnya, aula bergemuruh oleh bisik-bisik dan kecaman. "Jono, jelaskan ini. Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu kalian sudah viral. Memalukan." Namun Lia tak menoleh. La keluar dengan kepala tegak, hati yang tak lagi dihuni luka, dan senyum kecil tanda kemenangan yang tak bisa dibeli oleh pesta mewah. "Lia, apa yang terjadi?" Begitu tiba di rumah, Lia langsung dihadang ibunya dan saudara tirinya. "Pernikahanmu batal dan digantikan Sylvie. Tapi, apa benar mereka selingkuh? Itu sebabnya kamu menghilang beberapa hari ini," tambah saudara tirinya. Lia menjawab singkat, melangkah lesu. "Kenapa kamu tidak cerita? Kami terkejut waktu kamu bilang pernikahan dibatalkan." 18. Karena aku tak mau menikahi pengkhianat. Aku lelah. Mau istirahat. Lia masuk ke kamarnya. "Lia, Mama belum selesai bicara." "Selesaikan sendiri," sahutnya dari dalam. Ibunya memerah karena marah. "Sudahlah, Ma. Dia butuh waktu. Menangkap basah calon suami bercinta dengan sahabat sendiri. Aku tak bisa bayangkan. Aku mungkin sudah gila kalau jadi dia," ucap saudara tirinya menenangkan. Wanita tua itu mendengus. "Di mana papamu? Mungkin sibuk kerja." Hal seperti ini pun dia tak peduli. Lia gagal menikah saja dia tidak akan merasa apa-apa. 19. Di kamarnya, Lia masih bisa mendengar gumaman itu. La menjatuhkan tubuhnya ke ranjang, lalu menutupi wajah dengan bantal. Seketika, bayangan tubuh kekar dan bertato milik Bara melintas di pelupuk matanya. "Cih, ngapain dia hadir? Menyebalkan," umpat Lia kesal. Ingatan tentang malam bergairah yang ia lalui bersama Bara kembali menyeruak. "Dia memperkosa aku. Tapi kenapa aku juga menikmatinya? Apa aku sekeji itu?" gumamnya lirih. Lia memejamkan mata, membiarkan pikirannya terlempar pada masa lalu. Beberapa tahun lalu hidupnya terasa sempurna. Ia punya kekasih yang mencintai, sahabat yang setia, ayah, dan ibu yang penuh kasih sayang. Namun segalanya berubah sejak ayahnya meninggal. Setahun kemudian, sang ibu menikah lagi, menghadirkan ayah tiri yang menyebalkan, lengkap dengan seorang saudara tiri yang jelas lebih disayang ibunya dibanding dirinya. Tarikan napas Lia terdengar berat. La memilih mencoba tidur. Mungkin, kalau beruntung,
Tidur bisa meredakan rasa lelah di hati dan kepalanya. Dok, Lia, bangun. Suara ketukan keras di pintu membuat Lia tersentak. La membuka mata, meski kepala masih terasa berat. Lia, bangun, keluarlah. Suara ibunya terdengar dari balik pintu. Cepat keluar, ada papamu. Dia juga mau dengar penjelasan kenapa pernikahanmu gagal. Lia mendengus pelan. La memang tak pernah menyukai papa tirinya itu. Pria itulah yang mengubah ibunya. Terlalu dibutakan cinta, hingga menelantarkan Lia, memihak sepenuhnya pada suaminya tanpa peduli pada perasaan anaknya sendiri. Lia, dengan malas, Lia menyeret tubuhnya ke kamar mandi. La membersihkan diri dan berganti pakaian santai, lalu keluar dari kamar. Lia, duduk. Seorang lelaki parubaya berkacamata menatapnya tajam. Dialah papa tirinya. Di samping pria itu duduk saudara tiri Lia, sementara di sisi lainnya sang ibu, Silva, tengah sibuk mengepang rambut anak tirinya itu. Lia menghela napas. La bahkan sudah lupa kapan terakhir kali ibunya menguncir atau menata rambutnya sejak pria itu dan anaknya hadir di rumah ini. Dengan tatapan malas, Lia duduk di hadapan mereka. Ada apa, Pak? Ini tentang pernikahan. Aku sudah bilang sebelumnya. 20. Aku belum selesai bicara, Lia. Jangan potong omongan papa. Aku tahu mau ngomong apa. Sudah cukup, dia berselingkuh di depan mataku, tepat 1 minggu sebelum pernikahan. Itu alasan yang cukup. Aku nggak mau berdebat wewe. Jono tidak bilang begitu. Papa lebih percaya Jonos. Muas 3 aku punya bukti videonya. Bahkan, beberapa tamu hotel sampai mengunggahnya ke media sosial. Jadi jangan salahkan aku. Atau, memang papa lebih membela anak rekan kerja papa daripada anak sambung yang papa anggap nggak ada ini. Silakan saja, Lia. Pria itu membentak. Silva, apa ini hasil didikanmu? Bentaknya pada istrinya. Aku dididik dengan sangat baik. Hanya saja, pendidikku salah memilih pasangan. Lia, jangan kurang ajar sama papamu. Tegur Silva keras. Hebat. Selalu begitu, sindir Lia pada ibunya. Dia bukan papaku. Papaku sudah mati. Plak. Lia merasakan pipinya panas. La menatap penuh kebencian pada pria yang baru saja menamparnya. Papaku tak pernah memukulku. Itu karena kamu sangat kurang ajar. Tidak menganggap aku ini papa. Aku suami mamamu. Kepala rumah ini. Lia, minta maaflah pada paparmu. Ucap ibunya, Silva, dengan nada menekan. Cepat. Lia tersenyum getir. Entah aku bersalah atau tidak, selalu aku yang harus minta maaf. Ma, apa aku ini anakmu? Aku menyesal kenapa papa pergi tanpa membawaku. Lia kemudian melangkah menjauh. Mau kemana? Lia, kamu harus minta maaf pada papamu. Suara Silva meninggi. Lia menoleh, menampilkan senyum sinis. Aku akan ke pusaranya untuk minta maaf. Setelah mengatakan itu, Lia berjalan menuju kamarnya. Lihatlah, anak kurang ajar itu. Papa tiri Lia bersuara tajam. Mas, dia baru saja mengalami masa sulit. Jawab Silva mencoba meredakan. Dia hanya melebih-lebihkan. Keluarga Santoso bilang, dia yang bikin ulah, dan mereka bahkan meminta ganti rugi. Nada pria itu semakin meninggi. Aku akan menyuruhnya meminta maaf, Mas. Harus. Kalau tidak, dia harus keluar dari rumah ini. Di dalam kamar, Lia tersenyum pahit. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. La tahu rumah ini sebenarnya milik almarhum ayahnya. Tapi, sejak berpindah tangan ke ibunya, segalanya berubah. Ibunya terlalu mencintai suami. 21. Barunya, dan itu membuat Lia menderita. Lia mulai mengemasi barang-barangnya. Aku tak bisa tinggal di sini. Anggap saja aku sudah tak punya papa dan mama. 22. Wah, kamar ini bagus.
Lia sedang mengirim pesan pada salah satu kenalannya di kota M. Tiba-tiba, saudara tirinya masuk tanpa permisi ke kamarnya. Aku ingin kamar ini. Kamarku lebih kecil dari kamar ini. Lia memutar mata malas. Saudara tirinya ini agak lain, selalu ingin apa yang dimiliki, hanya kamar ini yang berhasil Lia pertahankan. Tapi, tidak lama lagi akan dilepaskan juga. Ambillah. Oh, ya. Ambil saja bekasku. Kau suka bekasku, kan? Sindir Lia yang membuat saudara tirinya mengepalkan tangan. Baiklah, jangan menyesal. Tidak. Aku tak butuh lagi, ucap Lia datar, sambil beranjak. Mama, kamar, atau rumah ini, ambil saja. Aku tidak butuh. Oh, benarkah? Saudara tiri Lia menatap koper yang sudah tertutup rapat di sisi ranjang. Kau mau pergi? Lia. Oh, jadi kamu mau pergi sebelum diusir? Hah. Lia berdiri dan melangkah sambil menarik kopernya. Yah, daripada aku diusir oleh penumpang. Lebih baik aku pergi dan serahkan bekasku pada pengepul barang bekas. Di akhir ucapannya, Lia tersenyum mencemooh. Lalu berjalan dengan menabrakkan lengannya pada sang saudara tiri. Kau. Lia hanya melambaikan tangan. Selamat tinggal pengepul. Papa. Mama. Lia mengabaikan teriakan saudara tirinya. Lanjutkan saja melangkah keluar. Saat ia sampai di ruang tamu, ia melihat ayah tirinya. Kami akan mencoretmu dari daftar keluarga, kata ayah tiri Lia yang sedang membaca koran di ruang tamu. Aku tak pernah ingin bergabung. Kalian yang menambahkan. Jadi coret saja. Dengan wajah yang tegak, Lia keluar dari rumah itu. Lia akan tinggalkan kegilaan hidupnya, dan pergi ke kota lain. Kota M. 23. Di sini, Lia mencoba menata ulang hidupnya. Udara kota ini berbeda. Tidak membawa aroma kenangan, hanya angin segar yang menyambut pagi dan malam. Lia bekerja di sebuah perusahaan keuangan yang cukup besar, tempat orang-orang sibuk dengan angka, laporan, dan target. Di sana ia bertemu Nia. Kamu baru pindah ya ke kota ini? Tanya Nia suatu siang saat mereka sama-sama makan siang di kantin. Lia mengangguk, menyuap salad ke mulutnya pelan. Lia, mulai dari nol, katanya. Nia tertawa kecil. Aku juga, 2 tahun lalu. Tapi percaya deh, kota ini kayak pelukan hangat kalau kita mau buka hati. Aku percaya, sahut Lia tersenyum. Oh, iya, kamu tinggal di mana? Aku ngekos di Jalan M. Wah, di sana kan mahal sewanya. Lia, aku baru sampai sini seminggu yang lalu. Jadi belum tahu, jawab Lia enteng. Kamu tahu, Lia, aku juga menyewa rumah, ada 3 kamar, 2 sudah ditempati aku dan Fitri. Masih ada 1 lagi yang kosong, kalau kamu mau, nanti kita bayar sama-sama, tawar Nia. Oh, ya, berapa? Rupanya, Lia tertarik juga. Mereka cepat akrab. Dalam beberapa hari, Lia dan Nia memutuskan untuk tinggal di rumah yang sama. Malam-malam mereka sering diisi dengan obrolan panjang di teras sambil menyeruput teh hangat. Kamu tahu Pak Rama? Tanya Nia pada suatu malam yang dingin. Lia berpikir dan mengingat siapa itu Pak Rama. Terasa asing, tapi juga terasa cukup familiar di telinga. Ya ampun, masa kamu enggak tahu bosmu sendiri? Lia tertawa canggung, bukan tak tahu. Lia baru ingat nama itu. Tapi, bos. Oh, iya. Hahaha. Kenapa dengannya? Kamu ngerasa enggak sih, kalau dia tuh perhatian banget sama kamu? Hah. Lia mengerutkan keningnya. Lia bahkan merasa tak pernah mengobrol dengan pria bernama Rama ini. Beberapa hari lalu dia kasih kamu makanan, kan? Lia mengingat-ingat, ada banyak teman kantor pria yang memberinya makanan, karena memang dia banyak makan di kantor. Oh, aku dapat banyak makanan, aku enggak tahu kalau dia juga kasih. Nia tertawa, memukul lengan Lia. Dasar, kamu. Beberapa pria memang mencoba mendekati Lia. Tapi, ia tidak menganggap itu
dan pengalaman masa lalunya yang pahit membuat Lia enggan menjalin hubungan baru. 24. Padahal bos sendiri yang deketin, kenapa kamu malah cuek begitu? Lia menghela napas panjang. Aku punya pengalaman buruk, Nia. Dan aku masih menata hati dan pikiranku. Aku tak mau masuk lagi ke lubang yang sama. Pengalaman memang membuat kita jadi lebih selektif. Nia mengangguk paham. Tapi, kurasa, Pak Rama beda. Ambil saja, kekeh Lia. Orang yang dia sukai itu kamu. TTHTTT. Esok paginya, Lia tertegun melihat ada satu bubur ayam di meja kerjanya. Lia melihat sekitar, kantor masih kosong karena memang dia datang lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan semalam. Kerjaan siapa ini? Gumamnya menarik kursi. Sudahlah, dapat rejeki, makan saja. Lagian, aku juga belum sarapan. Lia menyantap bubur ayam itu, sambil ia menyusun berkas. Tak terasa, waktu terus merangkak naik. Lia tenggelam dalam pekerjaannya, tiba-tiba, atasan Lia muncul menyebut namanya. Lia. Lia menoleh. Lia, Pak. Apa laporanmu sudah selesai? Sudah, Pak. Baru saja. Bawa ke ruangan Pak Rama. Lia tertegun. Apa? Beliau minta kamu antar sendiri. Lia terdiam. Kenapa orang yang posisinya beberan tingkat di atasnya malah meminta dirinya mengantar sendiri? Bukankah harusnya diserahkan pada atasannya? Baik, Pak. Lia melangkah dengan membawa dokumennya. Di sepanjang ruang kantor departemen, terdengar bisikan kecil yang menanyakan hal yang sama dengan Lia. Bahkan, sampai muncul spekulasi aneh, jika Lia dan Pak Rama memiliki hubungan. Di depan pintu ruangan orang nomor 1 itu, Lia menarik napas dalam sebelum tangannya terangkat mengetuk pintu. Masuk. 25. Lia berdiri terpaku di depan ruangan itu. Tangan kanannya sudah terangkat, siap mengetuk, tapi rasa gugup menahannya. Ini kali pertama ia dipanggil langsung oleh Direktur Rama Aditya, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari desas-desus di kantor. Saat pintu terbuka dari dalam, napas Lia nyaris tercekat. Adit, serunya pelan. Kamu, ngapain kamu duduk di situ? Laki-laki yang duduk di belakang meja kerja mewah itu tersenyum santai, bersandar dengan gaya yang tak asing. Mulut Lia seketika terbuka lebar dan dia lekas menutupi dengan kedua tangan. Kamu, Direktur Rama. Rama tersenyum. Lia, kaget ia. Oh, ya Tuhan. Lia merasa malu sendiri dan menutupi wajahnya. Malu. Sorry, tadi aku mau nyamperin ke mejamu, tapi enggak sempat. Li, kata Rama santai. Enggak apa-apa, kan kamu yang kesini. Sambungnya berjalan mendekat. Lia masih berdiri mematung, matanya membulat. Teman lamanya itu adalah Direktur Rama Aditya. Sosok yang katanya arismatik, tegas, dan digosipkan dekat dengannya, padahal selama ini ia merasa belum pernah bertemu langsung. Hei, malah ngelamun. Rama terkekeh. Sorry, Dit. Aku masih kaget aja, rupanya kamu direktur di sini. Ya Allah. Rama terkekeh-kekeh. Ayo masuk. Aku. Nggak ngangka, ucap Lia akhirnya sambil melangkah masuk, duduk di kursi depan meja sang direktur. Jadi, selama ini, kamu yang dimaksud semua orang. Astaga. Selama ini aku pikir lagi ngobrol sama teman, sama karyawan biasa. Ternyata, sambungnya sambil menggeleng. Aditya, atau kini lebih pantas dipanggil Direktur Rama, tertawa kecil. Lia, namaku kan emang Rama Aditya. Kamunya aja yang kelewat cuek dan tak peduli. Bukannya aku enggak peduli, Ram. Ya udah, mana berkas laporannya? Lia mengangguk pelan, lalu menyerahkan berkas laporan yang diminta. Duduk. Banyak yang harus kita bahas di sini, Li. Mereka pun mulai membahas laporan itu dengan serius. Namun sesekali, Rama mencuri pandang ke arah Lia, tersenyum kecil setiap kali Lia menunjukkan ketelitiannya. Waktu berlalu cepat. Saat jarum jam menunjuk pukul 12 siang, Rama menutup berkas terakhir.
26. Makan siang yuk. Lia tersentak. Hah? Makan siang? Lia? Udah waktunya makan siang nih, ujar Rama sambil melihat arloji di tangan. Ya udah, silakan. Oke silahkan. Aku tuh, ngajakin kamu. Bareng. Di kantin. Lia? Namanya juga ngajak. Selama di sini kan kita belum pernah makan siang bareng. Aku nggak enak sama yang lain, Ram. Maksudku, Direktur. Li, santai aja. Ini bukan karena statusku. Ini karena aku pengen makan bareng temanku. Lagian kamu udah bantu aku banget hari ini. Tapi, ayolah. Aku traktir. Di restoran favoritku. Kamu suka sushi, kan? Rama memaksanya dengan senyum yang tak bisa ditolak. Akhirnya Lia menyerah, terutama saat tahu restorannya terkenal enak dan mahal. Kesempatan begini jarang datang. Baiklah, mumpung ada gratisan di resto mahal. Saat mereka keluar dari ruangan, Sekretaris Rama melirik Lia dengan tatapan tajam. Selamat siang, Pak Rama. Makan siang hari ini. Enggak usah reservasi, aku udah ada teman makan, kata Rama memotong. Meskipun bibir sekretaris tetap tersenyum saat bicara dengan sang direktur, Lia pura-pura tak peduli. Lah tahu, ia tak punya urusan dengan wanita itu. Lia, pakai mobilku aja, iya. Oh, iya. Aku juga enggak bawa mobil kok. Aku kemana-mana pakai motor, lebih gesit, salip sana-sini, jawab Lia terkekeh. Di sepanjang lorong, bisik-bisik mulai terdengar mengiringi langkah mereka berdua. Itu Lia, kan? Baru 3 minggu di sini, udah jalan bareng Pak Direktur. Lia, beruntung banget. Seseorang yang lain menyahuti. Beruntung, apa dia yang kegatelan? Dan yang lain lagi terdengar mencemooh. Mau gimana lagi, dia cantik. Ih, apa cantiknya dia dipakai buat menggoda lelaki. Tadi aja kulihat dia abis ketawa ketiwi sama Broto. Kemarin juga makan siang sama Budi. Yang tak suka terdengar mencibir. 27. Ya ampun. Banyak banget sih. Bener, kan? Namun, ada juga yang membela. Bisa aja loh, mereka teman. Kan Lia juga orangnya ramah. Humble. Tapi, wah aja digaetnya. Murahan banget. Beberapa karyawan menoleh, membicarakan mereka. Lia bisa merasakannya. Aku paling benci ini, gumamnya lalu berbalik arah dan mendekati para tukang gosip. Oh, bicara sekali lagi. Aku ingin dengar. 28. Li. Rama tersenyum kecil melihat Lia yang tak sabaran. Dia mengikuti di belakang. Coba bicara sekali lagi. Aku mau dengar. Katakan. Tadi kalian bilang apa? Kata Lia dengan tangan terlipat di dada. Ayo bilang. Mumpung aku di sini. Semua diam. Apa sih? Sok penting banget. Emang kita lagi bicarain kamu. Lia tersenyum smirk, memang tadi aku dengar sendiri kalian nyebut namaku. Pendengaranku masih cukup bagus, tapi aku ingin mendengar lagi di depan wajahku.